menyampaikan panjang lebar tentang pembinaan kita di madrasah ini. Intinya sekali adalah berkenan dengan melengkapi administrasi pembelajaran kita, semua kita. Karena yang disampaikan tadi adalah berdasarkan pengalaman audit kinerja 4.0. 2.4? Iya, 2.0 yang ada di Kampung Dalam, MTSN 3 dan MTSN 1 yang baru diaudit. Itu temuan-temuan yang didapatkan. Sesuai dengan apa itu Bapak dan Ibu, tidak besar kemungkinan untuk tahun-tahun yang akan datang, audit itu akan datang lagi kepada kita, khususnya tahun 2021. Kenapa tahun ini kita tidak diaudit? Rencananya Bapak dan Ibu adalah ke tempat kita. Tapi karena kita telah dinilai kesibukan kita dalam PKKM, ya, penilaian kinerja kepala madrasah, dan bahan-bahan itu telah standby, dan dia menolak untuk datang ke sini, ya Pak Asya, dia menolak untuk datang di sini, dicarilah sekolah yang lain. Nah, karena apa? Karena kita telah dinilai dalam PKKM, dan kawan-kawan yang penilaian PKKM kemarin itu tidak didatangkan oleh Irjen tahun ini, tahun besok insya Allah. Nah, bagaimana maka kita Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan tadi berdasarkan surat tugas yang telah dibuatkan untuk Bapak dan Ibu selama ini dalam kegiatan MGMP, bikin laporannya Bapak dan Ibu. Laporan itu tidak banyak. Apa bentuknya? Kita akan ditugaskan hari itu MGMP ke MTSN 1, kepala MTSN 1 Padang Priangan. Kegiatan adalah MGMP, materi yang akan disampaikan ini, notulanya ini, notulennya ini. Pembicaranya siapa-siapa saja, apa yang dibicarakan, hasilnya apa, itu saja yang akan kita laporkan Bapak dan Ibu. Nggak banyak-banyak ya kan Pak Ras? Nggak seperti kau juga, nggak banyak-banyak laporannya. Yang penting klipkan di surat tugas itu. Yang kita punya kan surat tugas, pasti kita klipkan di situ, ini laporan kita, ini surat tugasnya, ini laporannya. Nah, itu Bapak dan Ibu, itu memang temuan yang paling kok penting sekali itu didapati, kayaknya sering sekali didapati ketika audit Bapak dan Ibu. Kemudian masalah PKB itu Bapak dan Ibu mungkin kita sudah tahu juga, semua kita itu ada wajib kita di asesmen. Hasil dari asesmen itu seperti yang disampaikan oleh Pak Pengas tadi, bagaimana hasil kita setelah di asesmen, itulah diarahkan kita kepada ikut nanti dalam PKB. Didiklatkan kita di dalam bentuk PKB, di mana kelemahan kita hasilnya tadi, disitulah kita dimasukkan dalam kategori PKB-nya Bapak dan Ibu. Nah, terakhir tadi kita dengar, memang apa yang disampaikan oleh Bapak Rasman tadi, di WA kita juga telah ada yang masuk, seperti apa yang dilakukan ketika ada kegiatan yang skalanya nasional. Kita pun sendiri sebagai kepala madrasah, ketika kita berangkat dulu ke Bengkulu dalam kegiatan lomba kompetisi sains siswa kita, KSM di Bengkulu dan KSM di Jogja, di saat kepala madrasah ada datang ke sana, siapapun yang datang di sana, dia selalu mencari tempat yang dikunjungi itu di mana. Nah, semalam kita sudah dapat WA dari kawan-kawan kita dari DKI, Pak Suhardi. Kabarnya rombongan dia akan datang juga ke Sumbar yang dari DKI. Dia mengatakan, Pak Zainul, kalau seandainya kami datang nanti, bisa nggak kami mampir ke madrasahnya? Jadi kita mengatakan itu tidak mungkin Pak, Bapak datang ke tempat saya, nggak mungkin juga. Insya Allah kami tunggu. Itu aja Bapak dan Ibu. Semuanya kalau ada penternamen yang sifatnya skala nasional, dan instansi-instansi yang lain itu dia penyembira. Karena dia penyembira itu dia mencari tempat studi banding kemana yang harus dia lihat, madrasah mana kalau dia madrasah, kantor KUA mana kalau dia orang kantor KUA. Itu Bapak dan Ibu, itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita ketika kita berangkat kemana-mana. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu, ini perlu juga kita kupas ini. Terima kasih Pak Rasman telah mengingatkan. Insya Allah akan kita benar-benar dengan waktu yang cepat ini. Kemudian terkait dengan masalah yang dua tadi kemarin juga dalam rapat, untuk
tamu yang datang yang di wilayah Padang Pariaman itu, Sulawesi dan Riau, itu insya Allah kemarin telah dikonfirmasi juga Pak Ras. Yang tamu yang kita handal di Padang Pariaman itu 2 Kakanwil, Sulawesi dan Kakanwil Riau. Dia datang kalau pada Pariaman 2 itu yang dikelola. Kalau Riau datangnya tanggal 11. Yang menyambut tamu itu memang kita dari Padang Pariaman. Dan mengantarkan Kakanwil itu adalah kita di Padang Pariaman. Itu makanya kemarin dicari siapa yang layak Pak, yang untuk menjadi guide-nya. Nah insya Allah kemarin ditanyalah Pak Mas Huri untuk menjadi guide-nya untuk Kakanwil Riau. Dalam konfirmasi dia dengan Bapak Kankemenak. Dan untuk Kakanwil Sulawesi itu guide-nya adalah dari KUA kalau kita tidak salah. Nah itu yang dikondisikan kemarin untuk menjadi petugas di saat itu. Nah insya Allah dia menginapnya di Hotel Rocky dan diantar kemana dia selama dia berada di sini, guide-nya yang akan mengantar selalu. Nah itu. Dan kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan kita bersama. Insya Allah Bapak dan Ibu kita coba dulu nanti melihat situasi dan kondisi madrasah kita yang terdepan Bapak dan Ibu. Kenapa? MTSN 2 yang ada di Batang Amai itu satu-satunya adalah gerbangnya di sana. Gerbang untuk masuk ke lokasi itu adalah MTSN 2. Nah, apa kira-kira yang terbayang sama kita kalau itu gerbang tempat transitnya itu Bu, menjelang konvoi mobil yang banyak itu di situ menunggu mobil-mobil yang banyak, mobil-mobil pejabat-pejabat menunggu di situ kemudian konvoi ke dalam nantinya. Dari startnya adalah di depan madrasah kita. Ya Pak Ras, itu adalah MTSN 2 kita yang posisinya di sana. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan di sana? Coba kita bayangkan dan kita pikirkan nanti Bapak dan Ibu. Baliho kita sudah ada di sana. Kemudian bendera kita akan kita angkat ke sana. Bendera untuk Merawa kita yang sekian banyak di sini akan kita bawa ke sana separuh. Kemudian kita tambah spanduk selamat datang. Karena itu adalah spanduk yang ada di sana adalah baru spanduk yang statusnya ikut memeriahkan MTQ. Dan itu spanduk selamat datang juga akan kita bikin di sana Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena startnya arahnya pas di depan sekolah kita. Jalan pun besar, cocok untuk parkiran yang sekian banyak menjelang keberangkatan ke lokasi itu Bapak dan Ibu. Nah itu Bapak dan Ibu, kita lihat situasi dan kondisi itu di madrasah kita di Batang Amai yang masih terdepan untuk kegiatan ini. Itu mudah-mudahan ada hikmah yang dibalik itu nantinya ketika dia melihat begini tidak sendiri Padang Pariaman. Yang ketika dia melihat pelapis itu yang dibayangkan adalah sekolah kita di sana. Nah itulah kondisi Bapak dan Ibu. Insya Allah kita pastikan selagi mungkin di sana. Dan kita coba juga untuk membedah-bedahi lagi apa yang kekurangan-kekurangan akan kita lengkapi nanti dalam dekat ini Bapak dan Ibu. Nah itu kita serahkan kepada saya tambahkan lagi. Itu kalau bisa ada prestasi-prestasi piala-piala menggalih sekolah waktunya. Nah, di nampakan keberhasilan sekolah kalau dimukul atau menggalih itu nama penjamu itu nama bandingnya. Itu. Bapak Joko. Iya. Jadi nampak anak MTSN kapal itu di jamu di situ. Itu usul saya. Mudah-mudahan kalau menjadi di sini aja lah nampak dari sekali gambaran MTSN 2 Padang Pariaman. Kemudian surat tugas model surat dinasti saya berikan ke MTSN 2 ada WA-nya MTSN 2 atau Pak Zidul saja model surat dinas perjalanan dinas. Kabur dikit. Betul. Pak Askan dari MTSN 2. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pengawas yang telah memberikan arahan dan apa kita bersama baik itu tentang
kasus-kasus, kemudian persiapan pembelajaran untuk tahun 2021 dan berkaitan juga dengan memeriahkan MTQ nasional yang ke-28 tahun 2020 ini, yang mana pembukaannya dilaksanakan di Kabupaten Parangtriaman di Lubuanu. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah memberikan arahan. Kemudian berhubung kita akan juga mengadakan Zoom meeting, maka kita tutup aja lah, tutup rapat dinas ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah.